Shalom, perkenalkan saya atas nama Sherly Dila Aluman, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi pendidikan penyuluh agama, semester 6. Dari video ini saya akan memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah homiletika dengan dosen pengampu Ibu Merlin Saifatu MTH. Baik, shalom. Firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam perenungan pada malam hari ini terambil dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 23 dan ayat 24. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 23 dan ayat 24. Untuk itu, untuk menghormati firman Tuhan, saya sebut teman-teman untuk bangkit berdiri. Karena hanya 2 ayat saja, kita akan membacakan secara bersama-sama, dan teman-teman laki-laki akan membacakan di ayat yang ke-23 dan kita teman-teman perempuan akan membacakan di ayat yang ke-24. Dengan perikop Israel sebagai suatu peringatan, ayat ke-23. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Baik teman-teman, begitu jauh mencari firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja membaca firman Tuhan, tetapi mau untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, shalom. Kelihatannya teman-teman terlalu tegang. Jadi mungkin sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mungkin teman-teman bisa berjabat tangan dengan yang ada di samping kiri dan kanan dan sambil berkata damai sejahtera bagimu. Baik, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua hal diperbolehkan, tetapi tidak semua hal berguna dan membangun. Itulah tema yang akan menuntut ketok dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, teman-teman pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mempunyai sebuah cerita di mana ada seorang pemuda yang bernama Gali di sebuah desa, dan dia ini baru saja lulus dari sekolah SMA. Jadi teman-teman dalam kesehariannya setiap dia sekolah mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA, dia ini dihidupi dengan berbagai macam aturan. Jadi dia sangat bebas. Jadi dia mau sekolah ada dia punya waktu, dia mau belajar ada dia punya waktu, bahkan dia mau bermain pun ada dia punya waktu. Jadi dia orang tua tuh sangat bebas lepas, sekalipun dia adalah seorang laki-laki. Nah teman-teman, setelah kali lulus dari sekolah, dia punya ayah dan ibu mulai kasih kebebasan dia. Jadi dia mulai memilih di mana yang harus dia pilih. Apakah dia mau lanjut untuk ada dalam perguruan tinggi atau kuliah, ataupun dia mau bekerja atau dia mau di rumah saja. Itu bebas dari orang tua. Jadi karena dia belum memilih apa-apa, dia belum memilih untuk mau kuliah, dia belum mau memilih untuk bekerja, tapi dia masih memilih untuk di rumah saja dulu. Dia mau membantu dia punya orang tua untuk misalkan kalau ke ketemu kampung, berarti dia masih mau bantu orang tua untuk kasih makan babi, kasih makan ayam, cari makanan untuk sapi ataupun jaga sapi. Nah teman-teman, dari dia punya kesibukan karena setiap hari dia sekolah, jadi setelah dia lulus dia merasa bosan di rumah. Selain dari pekerjaan yang tadi sudah disebutkan, dia merasa bosan. Jadi dia memilih untuk mau jalan-jalan dan mau menghirup udara segar di luar. Nah teman-teman, di luar itu ada persimpangan jalan, ada jalan sebelah kiri dan ada juga jalan di sebelah kanan. Jadi kali ini dia memilih untuk menghirup udara segar di arah sebelah kiri. Jadi di sebelah kiri itu ada, bukan hanya dia menghirup udara segar, tetapi ada banyak anak-anak muda yang ada duduk nongkrong di situ. Jadi ketika begitu banyak anak muda itu lihat Gali sedang menghirup udara segar, dia sedang jalan-jalan, lihat pohon-pohon yang ada di sekitar jalan itu. Jadi teman-teman pemuda-pemudi yang ada pada saat itu melempar
sudah kumpul begitu, berarti ada satu wastoki. Nah, Gali ini dari dia punya hidup selama dia sekolah SD, SMP dan SMA, dia belum mengenal yang namanya merokok ataupun yang satu wastoki. Jadi di saat Gali pergi dan bergabung dengan teman-teman pemuda yang ada, Gali merasa risih dan tidak nyaman. Akhirnya Gali minta pamit dari teman-teman pemuda untuk mau menghirup udara segar di arah persimpangan yang di sebelah kanan. Jadi teman-teman, Gali sempat merasa bingung karena dia tahu bahwa semua pilihan yang dia pilih itu tidak ada yang salah, tapi ada pilihan juga yang salah. Karena dengan berbagai foya-foya, dengan pesta pora, dengan minuman keras dan juga merokok, dia merasa bahwa itu bukan hal yang menguntungkan. Jadi di persimpangan jalan yang sebelah kanan ini teman-teman, itu jalan yang sepi. Di situ tidak ada orang, tapi di situ itu jalan itu sangat menantang. Jadi seperti di persimpangan jalan yang di sebelah kanan itu, Gali merasa bahwa kalau dia pilih di situ dia bisa menghirup udara segar, terus dia bisa memikirkan kira-kira dan dia bisa mengambil keputusan. Kira-kira saya ini sudah bisa mengambil keputusan untuk ada dalam dunia perkuliahan atau mau bekerja dan membantu kebutuhan daripada orang tua. Jadi Gali lebih memilih di jalan yang sepi dan jalan yang menantang. Walaupun Gali sempat merasa bingung dan dia bingung mau pilih yang mana dan mana yang bisa diambil, tapi dari kebingungannya itu Gali berpikir dan Gali mengingat ada satu pesan sejak dia sekolah mungkin di SMA, ada seorang guru yang mau katakan Gali bahwa segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi bukan semua hal itu berguna dan membangun untuk kehidupan kita. Dan bukan saja Gali mengingat dari pesan guru tersebut, tetapi Gali juga mengingat cerita tentang bangsa Israel yang sering memilih jalan yang salah sehingga mereka kehilangan berkat dan mengalami kesulitan. Setelah Gali memikirkan semua hal itu dan Gali menimbang semua hal itu, Gali lebih memilih jalan yang menantang di arah jalan yang sebelah kanan. Dia menantang tapi juga berguna. Gali mulai fokus untuk bekerja keras dengan tujuannya adalah Gali mau untuk membantu menafkahi kebutuhan daripada orang tua Gali yang Gali merasa bahwa orang tuanya membutuhkan tenaga daripada Gali untuk membantu. Walaupun Gali merasa bahwa semua hal yang dia pilih itu tidak mudah, tetapi dia lebih merasa ada damai dan sukacita dalam dirinya. Gali pun sadar bahwa kebebasan yang dia miliki bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri, tetapi untuk membawa kebaikan bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Israel sering dijadikan sebagai suatu peringatan bagi umat percaya, terutama dalam bacaan kita pada malam hari ini. Ada di ayat-ayatnya yang sebelum, di situ Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa pengalaman bangsa Israel di padang gurun, meskipun mereka telah menerima banyak berkat dan mujizat daripada Tuhan, tetapi mereka tidak selalu mengikuti dengan ketaatan dan kesetiaan. Mereka seringkali jatuh dalam dosa seperti penyembahan berhala, bersungut-sungut dan ketidaksetiaan, seperti yang tadi saya sudah menceritakan pengalaman daripada Gali yang bertemu dengan teman-teman pemuda, tetapi di situ mereka ada bercerita sambil menikmati minuman keras. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Allah memberikan hukuman yang keras kepada bangsa Israel pada saat itu sebagai akibat dari ketidaktaatan. Teman-teman, Paulus menulis bahwa sejarah hukuman Allah atas Israel itu sebagai peringatan agar orang percaya di zaman perjanjian baru tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan jika mereka mengulangi ketidaksetiaan Israel, maka mereka juga akan menerima hukuman dan mereka juga akan kehilangan berkat dan tempat dalam kerajaan Allah. Peringatan ini mau menekankan kepada kita semua bahwa sangat penting menjaga iman dan hidup dalam ketaatan, bukan hanya untuk mengandalkan pengalaman rohani ataupun kebebasan yang dimiliki oleh kita pada saat ini. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu kitab-kitab seperti Yeremia juga mau menyampaikan kepada kita semua bahwa ada peringatan keras tentang konsekuensi dosa dan ketidaktaatan umat Israel
yang berujung pada pembuangan dan kehancuran di Babel pada saat itu. Namun di balik semua hukuman itu teman-teman, ada ajakan untuk bertobat dan kembali kepada Allah agar dipulihkan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita semua mau diingatkan dari Allah bahwa Allah itu bukan hanya untuk menghukum, tetapi Allah juga mau mengajak umatnya untuk hidup lebih setia dan lebih benar di hadapannya. Oleh karena itu, kisah dari bangsa Israel pada malam hari ini menjadi cermin dan peringatan bagi kita semua agar kita tidak menyia-nyiakan anugerah dan kebebasan yang diberikan Tuhan, tapi kita mau menggunakan kebebasan itu untuk hidup dan berguna, hidup yang berguna dan membangun sesuai dengan kehendak Allah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita untuk kita mau menggunakan kebebasan itu dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, kebebasan yang kita miliki, baik kadang dalam kehidupan orang tua tidak 100% mengawasi kita kemana saja kita pergi, seperti ke sekolah ataupun pergi kuliah. Orang tua tidak 100% menjaga kita, melindungi kita. Mereka hanya menjaga dan melindungi kita lewat doa, dan ada pun pesan-pesan yang mereka berikan bagi kita. Untuk itu firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita tidak bebas dalam melakukan banyak hal, tetapi kita harus ingat bahwa semua hal yang akan kita buat, semua hal yang akan kita lakukan itu apakah berguna dan baik untuk diri kita sendiri ataupun juga untuk orang lain. Teman-teman, dalam pergaulan kita sehari-hari, kita bisa memilih untuk mengikuti tren-tren yang ada di zaman sekarang. Zaman sekarang biasanya orang bilang dengan Gen Z. Jadi bagaimana teman-teman mau melihat sekitar kehidupan teman-teman dan bagaimana orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, dan teman-teman mau untuk melakukan segala hal yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ketika teman-teman mau untuk mengikuti tren-tren yang ada dan mau mengakses banyak hal, tentunya pada saat ini kita semua memiliki HP Android dan banyak hal yang akan kita temui dalam HP itu. Jadi bagaimana teman-teman mau menggunakan HP itu dengan baik. Dan ketika teman-teman sudah mengikuti semua tren yang ada lewat baik zaman kehidupan lingkungan maupun dalam HP teman-teman, teman-teman harus berpikir apakah ketika beta melakukan tren yang ada atau beta memakai HP Android yang ada, apakah ini bermanfaat bagi beta punya diri ataukah bermanfaat bagi orang lain atau malah sebaliknya. Dan kira-kira tren yang beta ikuti pada saat ini memperkuat iman beta pun iman atau suatu, atau malah beta menjatuhkan beta orang tua pun iman, beta punya teman pun iman, bahkan Tuhan punya iman sendiri. Dan kita harus bisa untuk memilih mana yang harus kita buat, dan kita harus bisa untuk menahan diri demi kebaikan kita bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Teman-teman, di era digital pada saat ini kita sebagai anak muda sering mengakses banyak informasi dan hiburan-hiburan yang ada. Jadi kebebasan ini kita harus sikapi dengan bijak, dan kita mau memilih hal-hal yang positif dan dapat menghindari dan dapat merusak moral-moral dan iman kita. Kita juga diajak untuk tidak egois, tetapi kita mau untuk mencari keuntungan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk diri orang lain. Teman-teman, kebebasan yang kita miliki bukan untuk seenaknya kita lakukan, tetapi untuk membangun diri kita dan juga membangun orang lain yang ada di sekitar kita, dan mau untuk memuliakan Tuhan serta hidup bertanggung jawab dalam setiap pilihan yang kita ambil. Mari kita belajar dari pengalaman bangsa Israel dan nasihat Paulus untuk memakai kebebasan dengan bijaksana agar segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta membawa pertumbuhan rohani bagi kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian kita bisa hidup dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kita untuk hidup bertanggung jawab dan penuh dengan kasih. Teman-teman, untuk menutup perenungan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk mau berefleksi. Ada dua hal yang perlu kita refleksi. Hal yang pertama adalah apakah apa yang kita lakukan hari ini benar-benar berguna dan membangun orang lain atau hanya untuk diri kita sendiri.
memuliakan Tuhan dan menguatkan kita sesama atau justru sebaliknya? Teman-teman selamat pulang dan menjawab pertanyaan refleksi ini